Pernah kebayang nggak jadi detektif digital? Di dunia keamanan siber, para profesional itu nggak nunggu diserang. Justru, mereka menyerang diri mereka sendiri lebih dulu. Tapi ini bukan buat ngerusak ya. Ini soal nemuin celah keamanan sebelum penjahat siber yang menemukannya. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya secara profesional. Gini deh, bayangin kita bangun sebuah benteng digital yang super canggih, lengkap dengan tembok api, sistem alarm, semuanya deh. Tapi, gimana kita bisa yakin kalau benteng itu benar-benar kuat? Jangan-jangan ada pintu rahasia yang kita lewatin? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap organisasi. Jawabannya, namanya uji penetrasi, atau yang lebih sering kita dengar, pentest. Ini cara para ahli keamanan siber mensimulasikan serangan, tapi dengan cara yang terkendali dan pastinya udah diizinkan. Tujuannya cuma satu, nemuin kelemahan di pertahanan kita, sebelum ada orang lain yang nggak diundang nemuin duluan. Nah, pentesting yang profesional itu bukan serangan asal-asalan ya, ada metodenya. Mereka itu pakai semacam buku panduan. Ini nih senjata rahasianya, yang mastiin setiap langkah itu sistematis dan etis. Dan buku panduan inilah yang dikenal sebagai The Penetration Testing Execution Standard, atau PTES. Jadi yuk kita bedah buku panduan ini seolah-olah kita lagi merencanakan perampokan etis. Kita bakal lihat gimana para profesional ini menyetujui aturan mainnya, terus mengintai targetnya, melancarkan aksinya, dan yang paling penting melaporkan harta karun alias temuan-temuan mereka. Oke, kita mulai dari kerangka dasarnya dulu. Inilah yang ngebedain seorang pentester profesional dari penjahat cyber biasa. Sebuah metodologi yang terstruktur dan yang paling penting, etis. Dan ini dia peta jalannya. PTS itu memecah seluruh prosesnya jadi 7 fase yang saling nyambung. Semuanya dimulai dari nomor 1, yaitu interaksi pra-keterlibatan, ini fase perencanaan, terus mengalir secara logis sampai ke nomor 7, yaitu pelaporan. Nah, alur kerja inilah yang mastiin nggak ada satupun langkah penting yang kelewat. Sekarang, kita fokus ke langkah pertama. Kenapa? Karena setiap operasi yang canggih itu nggak dimulai dari nulis kode, tapi dimulai dari obrolan dan kesepakatan yang jelas. Nah, di tahap ini nih, semua batasan ditentuin. Apa sih tujuan tes ini? Sistem mana aja yang jadi target? Dan yang nggak kalah penting, apa yang haram untuk disentuh? Menetapkan aturan main ini krusial banget. Soalnya tanpa ini, pentes yang tadinya sah bisa dengan gampang berubah jadi serangan yang malah ngerusak dan bikin kacau. Begitu aturannya udah disepakati, barulah pekerjaan detektifnya dimulai. Ini adalah fase pengintaian, di mana para pentester ngumpulin intelijen sebanyak-banyaknya sebelum mulai beraksi. Proses investigasi ini punya 3 bagian. Pertama ada pengumpulan informasi. Ini tuh kayak nyari tahu target ini pakai teknologi server apa aja sih. Kedua, pemodelan ancaman. Ini bagian di mana kita berpikir kayak musuh. Kira-kira mereka bakal nyoba nyuri data pelanggan atau mau matiin servernya ya. Dan terakhir, analisis kerentanan. Ini bagian nyari pintu yang nggak kekunci. Misalnya ada software yang belum diupdate. Dan sekarang, waktunya beraksi. Disinilah semua riset dan perencanaan tadi diuji di lapangan. Teori diubah jadi praktik. Dan pertahanan digitalnya benar-benar diuji ketangguhannya. Di sini ada 2 tahap penting. Eksploitasi itu adalah momen pembobolannya. Pasti pentester berhasil masuk. Tapi yang lebih krusial lagi itu adalah pasca eksploitasi. Setelah berhasil masuk, mereka bisa ngapain aja? Apa mereka bisa akses data sensitif? Atau bahkan ngambil alih seluruh sistem? Nah, disinilah dampak nyata dari sebuah celah keamanan itu terungkap. Oke, setelah semua aksi teknisnya kelar, kita masuk ke fase yang bisa dibilang paling berharga dari semuanya. Soalnya tujuan akhirnya itu bukan cuma berhasil ngebobol sistem, tapi ngasih wawasan supaya sistem itu bisa diperbaiki. Dengerin deh kutipan ini. Ini diambil langsung dari standar PTES. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Seluruh proses ini bakal sia-sia kalau temuannya nggak bisa dimengerti dan ditindaklanjuti. Jadi nilai sebenarnya dari sebuah pentest itu ya ada di seberapa baik hasilnya dikomunikasikan. Makanya laporan itu jadi semacam jembatan yang krusial. Laporan ini nerjemahin bahasa teknis yang rumit jadi sesuatu yang bisa dimengerti sama para pimpinan bisnis, yaitu resiko finansial dan reputasi. Laporan yang bagus itu gak cuma bilang, ada celah di sini, tapi juga ini loh kerugian yang bisa terjadi gara-gara celah ini. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Dunia siber itu kan berubah terus ya. Nah, buku panduannya juga gitu. PTS itu bukan dokumen statis yang kaku. Dia terus berevolusi buat ngadepin ancaman-ancaman baru. Faktanya, versi baru lagi digodok loh. Versi 2.0 akan segera hadir. Dan ini menjanjikan pendekatan pengujian yang lebih cerdas dan lebih detail lagi.
Salah satu pembaruan paling keren di versi 2.0 nanti adalah konsep tingkat intensitas. Coba bayangin, sebuah perusahaan bisa milih tingkat ancaman yang mau mereka simulasikan. Mereka bisa aja bilang, coba serang kami dengan sumber daya minimal, atau coba serang kami seolah-olah kalian itu kelompok peretas yang didanai negara. Nah, ini bikin pengujiannya jadi jauh lebih cerdas dan realistis kan? Standar kayak PTES ini nunjukin betapa terorganisirnya para pahlawan cyber dalam membangun pertahanan. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Kalau ini buku panduannya orang baik, gimana kalau pihak lawan juga punya buku panduan mereka sendiri? Seberapa terorganisir mereka dan gimana caranya kita bisa selalu selangkah di depan mereka?